Hey guys, welcome back to Dio and My podcast, where we are being rooted in truth and led by the Spirit. Hallelujah. Come on. Hari ini adalah episode yang sangat spesial, and do you know why? Because in this episode we are bringing our wives. Woo! Yeay. Oke, terus semangat istri-istrinya nih. So, this is my wife Janet. And this is my dear wife Josephine. Halo. Dan hari ini the title is very important because we don't believe in soulmate. Yes, you heard that right. The title is soulmate, not soulmate. Wow. Wah, ini susah ngomongnya nih. Iya. Solemate Soulmate bukan soulmate. Ya, bukan soulmate. Nanti tapi akan ada di caption dan akan ada di judul. Iya. Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh mengenai episode hari ini, kita mau kenalan dulu nih. Yes. Dengan my wife and Pastor Michael's wife. Okay, so Janet, why don't you introduce yourself, kenalan sama teman-teman di platform ini dan share a bit. Oke, halo semuanya. My name is Janet. I'm Dio's wife, of course. Anak kita ada 2. Satu umur 7 tahun, Aviel. Yang kedua, Brielle, umur 5 tahun. And we've been married for 9 years this year. Wow. 9 years this year. And ya, Nggak berasa ya? nggak berasa. 9 tahun loh udah loh. Yes. Itu lumayan lama sih. Iya. Yes. Aku juga waktu nyadar udah 9 tahun. And next year 1 dekade. 1 dekade. 10 tahun. Bisa bikin konser. Bisa bikin konser. Yeah, you guys Biasa. should do a very special celebration. Oke. Ada lagi? My passion is singing and of course worshiping the Lord. And of course itu juga gimana kita pertama kali ketemu. Kita ketemu pertama kali juga di satu tempat retret di mana Iya. kita nyembah bareng. Iya. Tapi nanti bakal dilanjutin lagi ya ceritanya Oke, biar oke. penasaran gitu Oke. ya. Lanjut. Oke. Sister. Well, for us, my name is Josephine. I'm Pastor Michael's wife. Kita punya 3 anak. 1 6 minggu. Yang ketiga itu. Yang ketiga. Yeah. Yang ketiga. That's the last one. Wow. Okay. Second one 1,5 tahun. Dan yang pertama 3 tahun lewat sedikit. So right now I'm very busy with them. Yeah, and how we met, Super mom. kita And she's an actually excellent mom. Yes. kita actually ketemu pas kita TK ya. TK sih? Kelas 2 SD. Wait. Udah dari SD. segitu lama Iya. awalnya. Kita ketemu pertama waktu kita masih umur 7 tahun di Kelapa Gading di BPK Penabur. Right. Waktu kelas 2. Jadi Joseph ini teman main saya lari-larian kalau setiap kali jam istirahat. Wow, we have to. Wow. Ya, terus kita ketemu lagi di Singapura, Sunday School. Tahun 2002 pas sebelum saya pindah ke Amerika. Iya. 2002. After that dia pindah ke Amerika, terus aku pindah ke Amerika for college. Ketemu lagi Ketemu lagi. karena thanks to Facebook. Iya. Wow. And then 2015 dia for good. Tapi setiap kali saya ke Indonesia, apalagi semakin sering untuk melayani, kita pasti ketemu. Sampai akhirnya 2019. And then ya. Yeah, we dated for maybe 4 months, 4 Yeah, bulan. 4 months. That's Tapi fast. karena sudah kenal udah lama. Iya, Lama. makanya bisa. Terus langsung dia propose, and then we got married. 2021. And by the way guys, mungkin kalian belum tahu, but I knew Pastor Michael actually not from the ministry. Aku kenal Pastor Michael sebetulnya dari Josephine. Yes. Karena kita berdua di satu college waktu itu. Yes. Although kita beda major, cuman waktu itu di college itu di Amerika nggak banyak orang Indonesia, paling cuma 15 orang ya Jo ya. Sekitar 15 orang waktu itu. Dan ya kita hangout, kita temenan. Dan ternyata, I didn't know that Josephine's gonna be Pastor Michael's wife. Wow. Dan saya rasa Tuhan yang mengatur lah. Yes. Gitu. So we are indebted to Josephine. Yes, I found my brother, my covenanted brother through my wife. Yeah. Dan yang lucu, sebetulnya waktu di 4 bulan kita dating sebelum tunangan itu, Josephine dengan sengaja mempertemukan saya dengan Pastor Dio dan Yeah. Janet dulu. Yeah. Karena Josephine juga mau blessing dari Pastor Dio dan Janet yang juga Josephine trust sebagai saudara rohaninya, a pastor yang dia bisa look up. Dan bahkan di bulan Januari
2020 waktu itu Josephine pertama kali ke Israel juga, Iya. dipimpin tur rombongan oleh Pastor Dio dan Janet juga. Iya biasa kan kalau lagi suka orang kan mau dikasih lihat dulu sama teman-temannya. Iya. Ini oke nggak nih cowok nih? Di Nah, screening dulu, screening. Itu penting tuh nanti di Iya, itu diskusi penting, itu. ah. That's important. How community plays a major That's role, right. Yes. especially in relationship. Powerful. Yeah. Dan I feel so blessed karena kita dalam pelayanan sometimes it's a lonely ministry. Iya. Dan sangat senang kalau kita tuh punya teman dalam pelayanan, bahkan kalau istri kita, keluarga kita juga bisa saling kenalan. Yes. Karena itu yang bisa kasih kekuatan dalam pelayanan begitu loh. Yes. Alright, that's it about the introduction. Iya. Dan hari ini kita mau bahas, tadi tuh penting banget ya, karena kita ngomong di awal, we don't believe in soulmate. We don't. Kenapa? Saudara tahu nggak? Ya, sebetulnya konsep soulmate itu tuh dari mitologi Yunani. Kalau saudara pernah lihat ada gambar pria dengan gambar manusia dengan tangan 4, kaki 4 gitu. Zaman dulu itu mitologi Yunani ya. Dewa Zeus melihat bahwa manusia itu powerful sekali, ya, tangan 4, kaki 4, dan mereka potensinya luar biasa besar. Pria dan wanita ketika dua gambar disuperimpose dijadikan satu begitu, sehingga waktu itu Zeus membelah jiwa manusia. Zeus membelah jiwa manusia sehingga pria dan wanita itu terpisah jiwanya. Sehingga untuk mencapai completeness, untuk mereka mencapai kebahagiaan hidup, mereka mencapai potensi yang maksimal, mereka mesti mencari their other half. Mereka mesti mencari soulmate mereka. Karena itu definisi soulmate, karena jiwanya dibagi dua. Makanya selama mereka nggak ketemu soulmate-nya, mereka akan merasa selalu selama-lamanya kayak nggak complete, nggak penuh, nggak ya gimana sih, kayak jiwa kebagi dua begitu loh. Merasa ada yang hilang gitu. Berasa ada yang hilang. Nah, and we don't believe that. Iya. Saudara, nanti more, I think Pastor Michael will discuss why we don't believe that. Yeah. But what we believe is ngomongnya gimana nih? Soulmate. Soul as in alas kaki. Alas kaki. Soulnya itu alas kaki. Kita percaya bahwa dalam pemahaman jodoh orang Kristen, Tuhan menentukan orang-orang, ya, orang-orang pilihan yang akan menemani kita berjalan memenuhi panggilan. Iya. Tetapi sebelum kita berjumpa dengan pasangan kita, ketika kita dalam proses pacaran, itu pun kita merasakan kepenuhan dari Kristus. Come on. Dari mempelai laki-laki kita. Wow. Yes. Dari Kristus. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menemukan kepenuhan dari Kristus, maka ketika kita menikah pun, saudara akan merasa selalu ada yang kurang. Yes. Iya. Dan kau akan menemukan bahwa pasanganmu, yes, harus membahagiakan, membawa sukacita. Tapi the ultimate happiness, the ultimate joy is from the Lord Jesus Himself. Wow. That's what and please Pastor Michael, Yeah. I mean, why you don't believe in soulmate? Itu powerful banget yang barusan Pastor Dio katakan. And kalau misalnya saudara semua perhatikan di kitab Kejadian, Hawa tidak dicari oleh Adam. Tapi Hawa diberikan oleh Tuhan kepada Adam. Jadi kalau kita punya mentality soulmate, kita akan mencari-cari. Terus mencari. Kita cari dan kita akan struggle di dalam pencarian itu. Tapi kita teman-teman harus tahu bahwa memiliki pasangan yang seiman, yang sejalan, yang bermitra dan juga seperjanjian, itu adalah pemberian Tuhan untuk anak-anaknya gitu. Amen. Jadi apalagi kita lagi ngomong sama generasi muda yang sekarang mungkin takut untuk memiliki hubungan yang kudus, takut untuk masuk di dalam pernikahan. Please know, relationship, pernikahan kudus, memiliki sahabat, teman sewaris. Iya. Itu adalah hadiah dan pemberian Tuhan. Amen. It originates in God's heart. Jadi kita nggak perlu cari, kita nggak perlu stres. Tapi kalau kita terutama memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan, memiliki sahabat, teman, seperjalanan, itu adalah hadiah Tuhan buat kita yang dikasihinya. Wow. Ya tapi nggak bisa diem terus di rumah nggak cari juga kan. Yes. Iman tanpa Iya. perbuatan juga mati. Betul. Yeah. Betul. Wow, guys, perbuatanku untuk mencari hatinya Janet. Emang susah. Wow. Oh, mungkin Pastor Dio bisa ceritakan lebih lagi perjuangannya waktu itu. Karena kayaknya ini penting nih. Kenapa? Karena betul seperti dikatakan, Tuhan memberi, tapi tetap di bagian kehidupan kita membuka mata, Iya. kita membangun hubungan, kita juga memiliki kriteria sesuai dengan kebenaran firman. Iya.
apa sih yang kita lihat, apa yang kita cari, apa yang perlu kita persiapkan juga ya kan? Karena kan itu kita memberi hidup. Karena kita juga memperlengkapi hidup seseorang seperti orang tersebut, pasangan kita memperlengkapi kita. Nah, Pastor Dio, what did you do to pursue your wife yang Tuhan berikan kepada Pastor Dio? Tapi sebagai seorang laki-laki, you have to pursue seperti Kristus yang mengejar gerejanya dengan dia yang pertama-tama memberikan nyawanya bagi gerejanya. Man, there's a lot to share, guys. Ini kayaknya mesti 45 episode kayaknya. Cuman Drama Korea ini. drama Korea kayaknya. Hallelujah. Cuman aku nggak akan share banyak. Nanti biar istriku yang akan sharing banyak juga. Terpanjang. Iya. Tapi I still remember waktu itu aku ngejar Janet. Itu at that time dia juga lagi dikejar sama cowok lain begitu loh. So waktu aku kejar Janet dan kita ketemu waktu itu di salah satu cafe. Dan Janet, aku sama Janet ketemu SMA 1. Tapi waktu itu ya cuma ketemu aja begitu loh. Temenan Karena aja. aku juga kuliah ke Amerika, dia kuliah ke Singapura, kita nggak ketemu gitu loh. Kembali lagi summer break 2009. 2009 summer break aku balik sekitar bulan Juni, ketemu dia lagi. Kayaknya mungkin chinlock tuh di situ. Dan aku mulai ketemu sama dia, chattingan, zaman BlackBerry, BBM. Zaman BBM. Tapi kan aku balik ke Amerika dan aku bilang, aduh aku nggak bisa long distance. Karena aku pertama kali long distance dan itu gagal dan aku nggak mau lagi. Wait, jadi Pastor Dio sama Janet tuh ketemu pertama juga dalam konteksnya pelayanan ya? Aku waktu itu Pertama kenal? Pertama kali Iya, kenal iya. SMA 1 di retret. Iya. Di retret. Aku lagi studi banding dari youth aku ke youth dia. Iya. Sama Cuman setelah teman-temanku. itu kan ya sudah kita ya Tapi ketemu di retret. kenapa itu penting banget? Karena teman-teman harus tahu loh, gereja, tubuh Kristus, rumah Tuhan harus jadi tempat aman. Untuk kita bisa berkenalan dan juga sebetulnya menemukan orang-orang yang juga dibangun dengan nilai, Iya. pengertian yang sama Iya. ya kan. Jadi Iya. mungkin nanti dibahas lebih lagi. Jadi jangan juga ke gereja karena mau cari pacar, tapi waktu hati kita benar di rumah Tuhan itu sebenarnya tempat yang sangat baik gitu untuk membangun hubungan. Betul. Dan apalagi kalau Tuhan bisa akhirnya menyatakan ya kan, Iya. dan menyatakan kehendaknya dan membuat akhirnya ceritanya itu ya itu diintervensi dengan Iya. Tuhan gitu loh. Iya. That's right. So to continue our story, jadi waktu itu aku ketemu sama Janet. Tapi kan aku balik ke Amerika lagi. Aku nggak tahu waktu itu mau S2 kah, kerja di Amerika lah. Intinya masa depan aku belum tahu apakah akan balik ke Jakarta apa enggak. Jadi waktu itu kita sempat kayak hubungan tanpa status. Ujungnya dia mungkin nggak seneng di HTS-in Betul. gitu. Karena nggak ada status. Ghosting, guys. Di ghosting nggak ada kejelasan. Ya sudah. Ah. Tapi kan in the end I came back to Indonesia to answer the calling of the Lord. Yes. 2013 balik Indo, aku cari nomor HP dia lagi, and you know what? Karena setahun sebelum aku balik Indonesia, her face is popping up in my prayer time. Wow. Aku doa sama Tuhan, I want a girlfriend. Siapa ya? Aku tanya Tuhan, siapa ya? Nah, muka dia muncul terus. Aku bilang, Tuhan, aku udah sama dia udah di blok kayaknya, BlackBerry, BBM, Facebook udah di blok. Blacklist. Udah di blacklist. Iya, Masih by the way, pas college itu saya inget si Pastor Dio tuh galau-galau. I think I share to Joe. Iya. I share to Joe. Keluarin. Aku galau karena ada satu wanita di Indonesia. Ya intinya begitu. Tapi I came back to Jakarta. Aku mulai cari nomor HP-nya lagi, kejar lagi. Dan to cut the story short, aku nembak dia 3 kali ditolak. Nembak 3 kali ditolak. Saudara, pokoknya jual mahal banget. Selama di chatting jawabnya cuma iya, tidak, Oke. oke. Gitu, nggak ada emoticons, nggak ada hahaha, WKWK, nggak ada smiley face, nggak ada, cuma iya dan tidak gitu. Tapi itulah Tuhan. Ketika I think I remembered ya Janet, mungkin kau nanti bisa continue the story. What? Iya. Apa yang membuat kamu Iya. juga akhirnya Saya juga pengen tahu. oke deh, aku punya serak sama this guy. Dan kenapa 3 kali ditolak dulu? Itu juga bingung memang. Tapi memang maksudnya kita sebagai perempuan ya, single di masa itu, teman-teman kita semua udah punya pacar, malah udah ada yang tunangan gitu ya. Itu kan umur 23, 24 ya. Beda sama generasi sekarang ya. Generasi sekarang kayaknya mau merit lebih tua gitu. Tapi waktu zaman-zaman kita ya Jo, kayaknya tuh lebih mau meritnya tuh abis kuliah, kalau perlu
married gitu langsung gitu ya. Nah waktu itu sedih juga sebenarnya, dan bukan berarti aku nolak dia 3 kali itu aku happy, bukan. Di situ juga aku lagi bertanya sama Tuhan, sebenarnya siapa sih Tuhan, orang yang Tuhan pilih buat aku gitu. Aku kayaknya suka sama orang ini, tapi ternyata Tuhan kayaknya, ya Tuhan bicara dalam hati, this is not the one. So aku suka sama yang ini, orang tua aku nggak setuju karena beda beda kepercayaan, beda iman gitu ya. Jadi akunya juga sebenarnya menderita gitu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Jadi waktu di saat-saat aku struggle itu, justru Dio itu ada sebagai teman aku gitu. Jadi memang relationship itu bukan berarti kayak langsung this is the one lah, kayaknya boleh nih masuk dalam kriteria. Itu iya, tapi terlebih dari semua itu aku merasa dia tuh berhasil menjadi teman yang baik buat aku. Dan itu yang bikin aku tuh lihat dia tuh gak nyerah sebagai teman aku. Bukannya mau take me for granted gitu ya, mau ngedate sama aku gitu ya. Tapi dia kayak he was there for me waktu aku tuh lagi down gitu. Waktu semua teman-teman aku Take the hint, dating gitu-gitu semua. Take the hint. Ya. Just be there as a friend first. Iya. Ya. Jangan langsung Jangan kucuk-kucuk takut, langsung. jangan takut di friendzonin. Jangan Dia takut di udah aku friendzonin. friendzonin, tapi udah di friendzonin ya Han ya. Udah. Tapi bener-bener berarti apa yang menarik Janet juga karena Pastor Dio waktu itu dia yang melakukan bagiannya to add value to your life ya. Betul. To be there. Nah itu konsep love berarti. It's not selfish Yeah, reasons. he sacrifice. Tapi ada sacrifice, mau berkorban. Itu kita juga baru sadar loh. We just heard your story. You know, you guys first met 2009. Saya juga reconnected sama Josephine 2009. Dan saya juga suka sama Josephine. Tapi itu Josephine dia mau fokus sekolah. Iya. She didn't like me at that time. Iya. And I dia heard betul-betul gak that. mau gitu. Betul-betul ya saya bisa ditolak lah. Bisa dibilang ditolak waktu itu gitu. Tapi ya I think waktu Janet cerita, Josephine juga kalau saya melayani di Jakarta dia datang. I remember Iya. praying for her. Nangis-nangis sampai ingusnya keluar semua. Ya itu gak usah diceritain. Oh, nggak Oh ya itu, usah, nggak usah. itu off the record. Haleluya. Tapi Jangan ya dong. betul seperti yang Janet katakan ya bahwa if you want to receive yang terbaik dari Tuhan, itu selalu dimulai dari ketulusan hati kita ya. Iya. Untuk mau menjadi nilai tambah dan perpanjangan tangan Tuhan untuk pasangan kita gitu. Dan if I can add, satu hal yang waktu itu yang bikin dia yakin adalah karena waktu itu aku berani untuk ketemu orang tuanya. Ya, oh ya, I pray. Dia berdoa, Iya, Tuhan, berdoa. cowok yang berani ketemu sama orang tuaku, Especially my dad. my dad. Karena papinya juga mungkin baik, cuma mungkin mukanya rada galak, Iya. Tipe kaku lah ya. tipe kaku, and he's a lawyer. Wow. You know, Jadi- ketemu lawyer, diinterrogate, You better be prepared. you better be prepared, man. Cuman aku datang aja, dan aku ketika mau ngajak pergi, aku turun dari mobil, masuk ke rumah, minta izin, Om, Tante, ya mau ke mall dulu ya, maksudnya mau nonton bioskop, iya. mau makan, Iya. mau dating. Jam berapa pulang? Jam 10. Ya udah jam 10 ya. Nggak, Oke. bahkan sebelum kita dating dia udah datang ke rumah, aku nggak turun, dia malah ketemu papi mami aku ngobrol. Dia bawain oleh-oleh dari mana gitu. Iya. Ya aku datang aja Luar maksudnya biasa karena nih aku orang. mau present myself. Iya. I'm serious about your daughter. Ya, Aku it's like turun. cerita Boaz and Ruth, kayak dia tuh bawa hand gift gitu loh. Wow. Ke my family. Itu Dia taktik kayak yang bagus sih. Iya. Soalnya dia juga sebelum jadian juga dia Sama. udah maksudnya cowok-cowok tolong. Saya ketemu orang tua Josephine. iya berbincang-bincang gitu lah, basa-basi. You know what? Enough about us. We want to hear about your story. You know? Please, Well, please. After this Josephine bisa share kayak tadi yang di-share juga apa yang membuat akhirnya you said yes to me after at first 2009 juga say no. Tapi I just wanna add one point. Nggak cuma apa yang Pastor Dio lakukan buat Janet, tapi menghormati, menghargai orang tua. Ini semua Penting. itu biblical principles. Yes, yes. Penting. Ada blessing kan It- dari the blessing will authority. come. Kita Jadi- nggak mau kayak apa namanya tuh? Apa yang namanya Dunia tuh? milik berdua Bukan pacaran gitu. yang diem-diem. Diem-diem, Backstreet. backstreet. Kita, Backstreet. aku nggak setuju backstreet. Iya. Dan aku percaya kalau pria emang berani untuk sudah mau pacaran. Ini bukan buat main-main loh ya. Iya. Pacaran kan berarti masuk ke pernikahan. Betul. Ya kamu harus ketemu sama orang tuanya. Wow. Gitu. Jadi banyak anak-anak muda mungkin yang menyaksikan, you always think bahwa Christianity is trying to rob your happiness. Wrong. No. Padahal prinsip-prinsip kebenaran itu yang memastikan bahwa kebahagiaan yang Tuhan rindu kita alami itu bukan kebahagiaan yang semu Iya. gitu Yes. loh. Iya. Jadi itu sebenarnya menjaga kita dan bahkan memberikan kepada kita the right steps to take. Ya. Right? Ya oke. Dan betapa berbahagianya kalau kamu punya calon mertua nanti akan jadi mertua kamu yang fully support you. Wow. Yes. Yes, that's a blessing. Oke, oke. So we wanna listen to your love story. Oh, Dari mana nih mulainya nih? let's go, Gimana let's ya? go. Well,
Mungkin what made you wanna say yes to me? Yes. 2009 kan you said no. Apalagi waktu itu 2009, I had a prophecy for you bahwa God is gonna move you to So back in America. 2009 you Even- already ministering. Udah youth leader. Udah youth leader. Josephine lagi sekolah di Long Beach. Iya. Waktu itu I told dia memang kadang deket banget sama keluarganya, dia mau pulang for good. Dan at that time belum ada clue that God will bring me back to Indonesia gitu loh. I Ya see. fokus sekolah 2015, ya temenan gitu. Maybe you can share what made you say yes, apalagi setelah kita menikah langsung pergi pindah ke North Carolina, having to leave your family gitu. Well, dulu sih yang pas yang pas lagi di college itu emang 2009 ya. Itu emang benar-benar aku lagi fokus sekolah sih, dan sama sekali nggak ada interest at all. Jadi pas kita ketemu lagi 2000 berapa tuh? 15. Waktu aku ke Jakarta suka ketemu Enggak, yang kita reuni. mulai dating. 2019, 10 tahun. 2019. Nah, 2019 itu dalam fase yang emang aku lagi cari suami. Maksudnya bukan cari suami sampai gimana, tapi looking Iya. gitu. Boleh Looking. lah, ya. Ya, dating, looking gitu. Iya. Dan I was like, waktu itu kan ketemu lagi ya. For me sih lebih kayak, ini cowok not bad juga ya gitu. Finally. Jadi itu udah mulai You notice getar-getar di juga, situ tuh. Mike. Iya 10 tahun. Tapi ada dan Lama. getar-getar. Of course, ada kriteria yang penting. Ketertarikan itu ya ada gitu loh. Iya, Ya itu haruslah jangan sampai ngeliat mukanya aja pengen lari gitu kan. God will not do that gitu. Iya. Iya. Tapi, Tapi yang tunggu before you continue ya. One more point yang kita mau sampai nih ke yang menyaksikan Dio and Mike podcast. Timing. Sometimes it's all about God's timing Yeah. gitu. Memang Yeah. it's timing. Timelinenya Tuhan. We have to wait for God's time gitu. And that's a blessing reserved untuk anak-anaknya Tuhan. Come on. Untuk anak-anaknya Tuhan ada kairos Tuhan. Iya. men. Karena Roh Kudus intervene di dalam PDKT relationship kita Iya. gak sih? Iya. That's the benefit of having a Holy Spirit in your life. Iya. Dia juga peduli dengan pacaran dan pernikahan kalian. Because timing is all about preparation also. Go ahead. Iya, terus juga pas waktu itu pas kita ketemu lagi yang 2019 itu we are supposed to meet yang teman-teman kita yang lain reuni. Yang lain pada nggak bisa datang men, cuma kita berdua. Cuma Padahal udah janjian 6 orang bisa datang. seriously. Itu kalau That bukan morning Tuhan tiba-tiba sih. yang menongol cuma kita berdua. Jadi udah janjian reunian 6 orang, tapi yang muncul cuma kalian berdua. Ya nggak 4 to 6 mau lunch gitu, mau lunch bareng, tapi pada nggak bisa. On the Ya spot udah, nggak bisa. hari itu nggak bisa, jadi ya udah kita berdua Had lunch, kita sebelumnya itu ke jalan-jalan di dulu. mangrove. Terus what happened? What happened? Kita tuh, kita namanya mau jalan di mangrove, jadi dua-duanya belum mandi, pakai baju jogging, Jadi olahraga. olahraga gitu loh, mau jalan Oke. pagi. Oke, and then After we have lunch, Yeah. ya habis dari situ ya kita that sparks the fire lah. ya Slowly it did. ya. Yeah. So as a definitive, what makes you wanna say yes to Pastor Michael? Oh, number one he's a godly man. Itu That's a good. yang number one kriteria actually. Yeah. Godly. It's very important sih. Joe, if you can say to untuk orang yang mendengar anak-anak muda, I think zaman sekarang godly is important. Karena Godly zaman is sekarang mungkin anak-anak muda tuh nggak tahu ya, apakah mereka masih memikirkan ini orang godly apa enggak? I don't care. Mungkin mereka mikir udahlah yang penting kaya. Enggak, You know. iya gini ya. Mungkin juga untuk umur yang udah agak berumur, you'll be tempted to compromise. Ya, sorry to say, tapi juga banyak orang tua juga karena Push ya. kebelet. Maksudnya ada yang mau kebelet anaknya Okay. nikah. Iya, oke. Anyone is fine. Yang penting mapan, yang penting baik, yang Yeah. penting mereka alasannya ya Kristen juga bisa selingkuh. Kristen juga belum tentu jadi suami yang baik itu. Yeah. But kita kan juga nggak cuman asal cari Kristen loh. Kita cari yang bener-bener in Christ. Soulmate tadi ya, biar jalannya bareng. Jalannya bareng. And that's my personal criteria. I want a godly man. Gitu loh. And I think kalau misalnya you are born again, emang bener-bener dalam Tuhan, itu salah satu number one kriteria yang harus. Wow. No, maybe juga sweetheart, you can say karena Joseph ini orang yang pintar kayak Pastor Dio, dua-duanya orang science. Joseph itu orangnya very career oriented. She has big goals for her life, and for her to move to North Carolina yang bukan kota besar di Amerika, suaminya adalah seorang pendeta, saya di North Carolina jadi gembala. Yeah. What made you say yes gitu? Because you gotta let go of your dream technically. And immediately God blessed us, which we are thankful. Tuhan kasih kita anak-anak. Tapi sekarang you are a full-time mother di rumah, which you are doing so joyfully and you're so wonderful at it. Dan itu pelayanannya bersama-sama. Yeah.
what made you say yes gitu? Karena you gotta give up so much. Nah itu tuh doa dan puasa. Jadi You need strength for it. nggak beneran sebelum, maksudnya actually during kita pas engagement tuh udah I think 2 atau 3 kali ya I mau putus sama my why? Because kita kan LD kan, communication was really bad. Communication stuff. Jadi tuh aku mikir, do I really want to spend my life with this guy? Saya waktu itu tuh kayak bener-bener komunikasinya parah. Kayak aku bakal pindah sendirian, nggak ada keluarga, nggak ada teman-teman, dan dia juga bakal traveling, sibuk pelayanan. Komunikasinya juga jelek. Kayak emang do I want that kind of life gitu? Waktu itu communicationnya tough karena di sana malam, di sini pagi. Iya, jadi jelek guys, bukan maksudnya pastor Michael nggak bisa komunikasi, ngobrol. tapi time zone-nya beda. Takutnya nanti dipelintir, wah pastor Michael nggak bisa komunikasi. Ini karena time zone-nya beda guys. Itu juga sih sebenarnya. Tapi kan udah better ya. Dia bisa nge-reply saya 24 hours loh. Pas sibuk-sibuknya. Dulu sibuk-sibuk. Sekarang sudah belajar. Ini udah manusia baru, haleluya. Sekarang kita manusia baru dalam Kristus. Haleluya. Tapi intinya itu, aku waktu doa dan puasa, dan ya aku benar-benar dengar konfirmasi dari Tuhan bahwa He is the one for me. Jadi you know that's a very good point, you know. Sebagai wanita, sebagai perempuan juga kalian konfirmasi juga mesti dengar dari Tuhan. harus. Maksudnya nggak cuman dengar, tentu kita pasti share ke teman baik kita, kita tanya ke bestie kita, gimana nih cowok ini, oke nggak buat gue segala macam, pastilah. Tapi at the end of the days, you have to pray for the Lord for yourself. For your future husband, for your future wife, mesti dapat dari Tuhan sendiri the confirmation gitu loh. Iya, bisa bilang itu dari jawaban dari Tuhan itu yang benar-benar bikin aku say yes, the final yes. Wow, powerful. Kalau nggak ada jawaban dari Tuhan atau kayak aku nggak bakal say yes. Ini penting banget karena nanti in the next episode kita ngomong tentang marriage. Both Pastor Dio dan saya sendiri with our ministry, apa yang Tuhan percayakan, akhirnya membutuhkan istri kami yang mau berjalan bersama dengan kami. Karena kalau kita nggak sepaham, kita nggak sepakat, betul, kita tuh jalannya pincang. Dan itu akan bikin capek, dan bikin bukan capek, cedera loh. Kita bisa membahayakan diri sendiri, apalagi pasangan kita gitu loh. Apalagi in the ministry juga, akhirnya kita sekarang harus menjalani gitu kan. You know, one thing I like guys, ini time is running really fast. Tadi kita tuh mau bahas banyak loh. Kita mau bahas soal red flag dalam pacaran. Tapi I think it's reserved for another episodes lah. We should do another episode for dating. Sure. Tapi dalam sisa waktu ini, let's just focus on the Christian courtship ya. Ada satu yang ini bukan dari saya, tapi saya dengar dari hamba Tuhan lain. I forgot his name. Tapi dia bilang begini, kamu kalau cari pacar, kita semua ini kan kekristenan kita lagi berlari dalam lomba lari ini. Kita dalam pertandingan kan, lari. Jadi kamu berlari, kamu bayangkan kamu lagi lari maraton, lalu mungkin ada beberapa yang lari bersama-sama dengan kamu nih, yang terutama yang cewek-cewek kan, karena kita kan lawan jenis ya, kita mencari pasangan lawan jenis, ada ikut pelayanan bareng, ketemu di youth bareng, ketemu di remaja bareng, oke, give it time. Siapa yang berlari bersama-sama dengan kamu sampai setahun, yang ini mundur. Yang ini mungkin ketemu cowok lain, yang ini mungkin pindah pelayanan, pindah gereja, I don't know. Tapi kamu lihat nih, dalam 1 tahun 2 tahun pelayanan, kok yang ini nempel, kok ini jalan bareng terus ya, kok dia seirama ya, si soulmate, bukan soulmate, teman yang berjalan, kok dia larinya bareng ya, kok dia bisa nyamain aku ya, kok dia bisa pace-nya bisa ngikutin, nggak bilang semuanya harus sama, tapi bisa, Same purpose. That's very important. Same purpose. And it takes time. Ternyata waktu itu membuktikan. Dan waktu bisa menyingkapkan apa yang tadinya tidak terlihat, atau apa yang tadinya belum kelihatan, tapi sekarang kelihatan gitu. Jadi seperti juga pohon, kalau misalnya kita petik buah, entah itu mangga, melon, kalau kecepetan, melonnya punya potensi jadi matang dan jadi manis gitu. Tapi karena waktu yang salah, membuat sesuatu yang sebetulnya memiliki potensi, akhirnya kandas, gagal. So time is important. So I think don't rush to make judgments on someone. Don't rush to judge yourself. Apalagi mungkin ada yang menyaksikan podcast ini merasa I will never get married, atau enggak, marriage is just not for me. I think you should wait gitu. Journey with God,
Tapi yang kita mau emphasize di podcast ini adalah marriage is God's idea. Amen. It's beautiful, it's Amen. glorious, and it's worth it. Iya. Amen. Wow. 30 menit gak berasa. Sama sekali nggak berasa. Mungkin next one kita lanjut ke masih dating ya? Atau Why not? Why Why not? not? Why not? Why not? Hey guys, so thank you for watching the episode with us. We hope that you are blessed by this episode. Yes. Dan please do DM us for your thoughts, comments, questions, anything. Saudara, tulis dalam kolom komen dan kita percaya episode ini pasti memberkati setiap kita Amin. menonton. So, see you on the next episode. God bless See you guys. Bye.